Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur podcast 063 Sunan Gunung Jati, selamat datang. Hari ini kita mempunyai tamu yang sangat inspiratif dan sangat berprestasi, yaitu langsung saja Mbak Ernita. Seorang koat yang sangat berprestasi pada olahraga orientering. Untuk itu, langsung saja mungkin Mbak Ernita bisa ceritakan nama Mbak dan jabatan Mbak pada saat ini kepada sedulur podcast 063 Sunan Gunung Jati. Siap, baik. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ernita, pangkat Serma Koat, abituren TK 15, jabatan Baur Data Koramil 1716 Dawan, Kodim 0617 Majalengka. Baik Mbak Ernita, saat ini kan Mbak Ernita adalah atlet orientering ya Mbak. Siap. Apa pertama kali yang membuat Mbak tertarik pada olahraga orientering ini Mbak? Baik, Mbak Intan, menurut saya orientering sangat menarik karena olahraga ini menggabungkan antara olahraga lari dengan navigasi darat, serta membutuhkan tantangan fisik dan mental. Tetapi juga dalam waktu yang bersamaan kita harus membaca peta khusus, yaitu peta orientering, lalu menggunakan kompas untuk menentukan arah, serta dalam waktu yang bersamaan kita harus membuat keputusan yang strategis dalam waktu yang singkat, kemana kita harus bergerak untuk mencapai kontrol poin yang sudah ditentukan di peta perlombaan. Hal itulah yang menjadikan olahraga orientering sangat menarik dan menantang bagi saya. Wow, cukup sulit juga ya kalau mau menjadi seorang atlet orientering ini. Betul, Mbak Intan. Gini Mbak, saya penasaran nih sejak kapan Mbak bergabung pada dunia orientering ini dan bagaimana awal mula karir Mbak di TNI Angkatan Darat dalam bergabung di orientering? Ya, baik. Sebelum saya menjadi seorang anggota TNI AD, saya basicnya memang atlet lari jarak menengah. Dari saya sekolah dasar sampai saya lulus SMA. Dan setelah lulus SMA, saya mendaftar sebagai anggota TNI AD dan alhamdulillah lulus. Jadi setelah itu saya mengikuti pelatihan pada tahun 2011, pelatihan orientering TNI yang dilaksanakan di Cilodong, waktu itu di Divisi 1 Kostrad. Setelah saya mengikuti pelatihan itu sampai dengan sekarang, saya selalu mengikuti event orientering yang dilaksanakan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke, baik Mbak Ernita. Berarti Mbak Ernita ini memang dasarnya sudah atlet sebelum masuk TNI AD ya Mbak. Untuk itu yang belum familiar sama olahraga orientering ini Mbak, bisa Mbak jelaskan secara singkat tentang olahraga ini Mbak? Ya, baik. Orientering itu adalah olahraga perpaduan antara lari dan navigasi darat yang menggunakan peta khusus dan kompas dalam bernavigasi untuk melalui berbagai rintangan di medan yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Dan kita harus menuju titik kontrol yang telah ditentukan di peta orientering itu, dan tujuan utama untuk mencapai semua titik kontrol dalam urutan yang benar dan mencapai garis finish dalam waktu sesingkat mungkin. Oke Mbak, berarti kemampuan utama dari orientering ini apakah harus mempunyai fisik dan kuat, tapi juga harus mempunyai strategi dalam olahraga orientering ini ya Mbak? Kemampuan yang harus dimiliki seorang atlet orientering adalah keterampilan dalam bernavigasi dan kemampuan fisik serta berpikir strategis dalam waktu yang singkat. Jadi olahraga orientering itu tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik, tetapi juga kita mengandalkan kemampuan berpikir secara cepat dan tepat dalam menentukan rute mana yang harus kita tentukan, serta checkpoint mana yang harus kita capai terlebih dahulu. Oke baik Mbak, menarik sekali ya Mbak. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari di militer ini Mbak, apakah ada porsi latihan khusus untuk olahraga orientering ini Mbak? Kalau untuk di kemiliteran, untuk latihan di lingkungan militer, jika kita akan mengikuti event tingkat
TNI, kita biasanya mengikuti pemusatan latihan yang di bawah pembinaan Direktorat Topografi Angkatan Darat. Jadi di Topat itu sebagai pembina olahraga orientering TNI Angkatan Darat. Oke, baik Iya. Mbak. Berarti saya juga baru dapat info nih kalau Iya. memang di Topat itu pembina daripada olahraga orientering ini sendiri ya Betul, pemirsa. Mbak Intan. Mbak, kalau dilihat daripada piagam yang ada di sini dan juga medali yang ada di sini nih Mbak, saya penasaran ini Mbak, prestasi Mbak berarti sangat banyak ya Mbak. Siap. Apa tantangan terbesar yang pernah Mbak hadapi dalam bertanding olahraga orientering Mbak? Menurut saya setiap perlombaan orientering yang saya ikuti itu merupakan tantangan besar buat saya Mbak Intan. Karena kita melaksanakan lomba itu di wilayah yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Oke, yang belum Jadi pernah. embargo lomba itu kita tidak boleh mengunjungi tempat tersebut karena ditakutkan nanti peserta akan hafal medan yang akan dilombakan. Jadi ada peraturan di perlombaan orientering itu, embargo yang telah ditentukan oleh pihak panitia itu tidak boleh dikunjungi sama peserta lomba. Jadi menurut saya kita harus dituntut cepat dan harus cepat beradaptasi dengan berbagai kondisi medan seperti hutan, bukit, atau area terbuka yang mungkin memiliki tantangan yang berbeda. Berarti sangat menantang sekali ya Mbak. Iya. Mbak pernah nyasar nggak Mbak itu di hutan itu Mbak? Kalau saya Alhamdulillah. kayaknya saya nyasar karena nafraknya kurang bagus ini Iya. Mbak. Kalau Alhamdulillah Mbak pernah. Oh Mbak pernah juga. Saya kira kalau atlet itu udah nggak pernah nyasar Mbak. Itu karena biasanya kalau di peta itu ada skala. Jadi skala itu menentukan jarak. Misalnya 1 berbanding 4.000 misalnya. Jadi 1 senti di dalam peta itu sama dengan 40 meter di medan sebenarnya. Jadi kalau Oke, misalnya 40 meter. kita larinya terlalu kencang dan tidak kontrol terhadap medan sekitar, checkpoint apa yang harusnya kita temui nanti itu bisa kebablasan. Oh. Apalagi kalau misalnya di hutan itu tantangannya lebih berat. Jadi kalau misalnya kita membaca tanda-tanda medan atau garis kontur, garis ketinggian di medan itu tidak teliti, kita bisa bablas. Oh. Nah, untuk mengatasi misalnya kita nyasar di hutan itu, kita bisa kembali ke checkpoint yang Terakhir disampai tadi. ya bisa. Jadi kayak misalnya medan yang terkenal apa misalnya, atau ada aliran air atau jembatan, jadi ada tergambar di peta itu. Jadi kita harus kembali Berarti ke balik dulu titik ya, terkenal Mbak? dulu, Oke. dan kita akan melaksanakan orientasi dengan cepat lagi. Jadi kita menentukan lagi di situ arah mana yang harus kita tuju gitu. Berarti strategis dan kecerdasan sangat dibutuhkan Siap, ini betul. dalam olahraga tersebut. Dari lomba-lomba yang pernah Mbak Ernita ikuti, Siap. saya penasaran nih Mbak, apakah Mbak mempunyai ini nggak kesan dalam pertandingan itu, kesan menarik mungkin di lomba nasional maupun internasional? Apakah Mbak itu pernah mau juara tapi nggak jadi juara, atau memang Mbak juara nih Iya. tapi saingannya di atas Mbak banyak gitu Mbak? Ada nggak Mbak? Ada momen yang paling berkesan itu ketika Fornas di Palembang tahun 2022. Waktu itu saya mendapat peringkat pertama dan yang peringkat kedua itu cuman beda beberapa detik dengan saya. Jadi itu kayak momen yang sangat menegangkan. Jadi kayak deg-degan banget di situ. Waduh, gimana ini kita posisinya pertama atau kedua gitu. Padahal Mbak sudah tingkat internasional ya, tapi Siap. masih tetap deg-degan ya Siap. Mbak. Apalagi saya kalau ikut kayaknya lebih deg-degan lagi Mbak. Dan Siap. saya punya pertanyaan tentang prestasi Mbak ini ya Mbak. Prestasi yang paling membanggakan dari yang kita lihat di sini kan Siap. juara 1, juara 2, dan medalinya sangat banyak di sini. Siap. Yang paling membanggakan dalam kinerja atau prestasi Mbak dalam bidang orientering ini, Siap. Kalau menurut Mbak yang mana, Mbak? Menurut saya yang paling berkesan waktu saya mendapat peringkat pertama di kelas Women 31 pada kejuaraan Malaysia
Orienteering Championship tahun 2023. Oh, yang di ini ya, Malaysia. Mbak. Izin yang Oh, ini. iya ini. Dan peringkat kedua Women 31 yang pada national ranking event pada kejuaraan yang sama. Yang ini berarti ya, Mbak. Siap, Ya. ya. Oh. Jadi yang ini kejuaraan di Malaysia yang world ranking event. Jadi itu menentukan ranking peringkat di dunia. Jadi peringkat dunia misalnya kalau kita juara 1 nanti dapat poin. Jadi itu mempengaruhi pada peringkat kita di peringkat dunia kita di kejuaraan orientering berarti ini. Mbak peringkat dunia yang keberapa sekarang? Sekitar 1.500 ke atas. Wow, berarti dari sekian banyak orang yang ini itu peringkat Mbak sudah di situ ya, di 1.500. Tapi bisa naik turun. Jadi kalau misalnya kita mau mempertahankan peringkat itu, kita harus sering mengikuti kejuaraan yang standarnya WRE. Jadi ada yang WRE, ada yang NRE. Kalau yang WRE itu mempengaruhi peringkat di dunia. Tapi kalau yang national ranking event itu khusus di negara yang yang menyelenggarakan event tersebut. Berarti di negara Mbak ini nomor 2 ya sekarang. Siap izin yang kalau di sana national ranking event itu peringkat nasional di Malaysia izin. Oh, berarti gitu. Jadi khusus Mbak, di Malaysia aja Mbak juara 2. Berarti kalau di Indonesia kayaknya juara 1 ya, Mbak. Insya Allah. Baik, sedulur podcast 063 Sunan Gunung Jati. Sangat menarik kita membahas tentang olahraga orientering ini dengan Mbak Ernita ya, Mbak. Siap. Saya masih punya banyak pertanyaan untuk Mbak Ernita. Salah satunya yaitu menurut Mbak bagaimana peran KOAT dalam mendobrak stigma bahwa dunia militer dan olahraga ekstrim yang hanya ada di untuk pria, tapi juga wanita juga bisa melaksanakan olahraga tersebut. Siap Mbak. Mohon izin menurut pendapat saya, olahraga ekstrim itu dapat dipahami sebagai kegiatan yang dapat memacu adrenalin ya Mbak ya. Dan biasanya fokus pada menaklukkan rasa takut diri sendiri. Jadi gimana caranya kita mampu menghadapi tantangan serta menghadapi rintangan yang ada di alam gitu. Serta hal itu juga dapat dilakukan oleh prajurit wanita selama kita mau berlatih dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan kita, Mbak. Ya, walaupun militer tetapi wanita ya, Mbak. Ya, walaupun wanita tapi tetap militer. Ya, jadi memang bagus ini untuk emansipasi juga ya, sedulur podcast 063. Selanjutnya pertanyaan saya nih, Mbak. Apa tanggapan masyarakat atau rekan kerja nih pada saat tahu kalau Mbak itu memang atlet dari kalangan militer? Siap. Tanggapan dari rekan kerja saya ada yang terkesan. Mereka melihat kita dapat membagi waktu dan energi antara pekerjaan dan latihan, serta kita dapat profesional dalam kedua bidang tersebut. Oke, kalau tanggapan masyarakat bagus ya Mbak, masyarakat di lingkungan sekitar Mbak Ernita kerja itu bagus juga ya Mbak? Bagus, siap. Alhamdulillah kalau gitu ya Mbak. Siap. Oke, baik Mbak Ernita, bagaimana dukungan dari satuan terhadap KOAT khususnya Mbak nih dalam memiliki potensi di bidang olahraga orientering ini Mbak? Siap, sangat mendukung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati dan Komandan Kodim 0617 Majalengka yang telah mendukung kami untuk berprestasi di bidang olahraga orientering ini. Gini Mbak, saya punya pertanyaan khusus nih Mbak. Punya ritual khusus nggak Mbak dalam berolahraga orientering ini? Atau Mbak punya makanan favorit gitu, minuman favorit sebelum Mbak bertanding? Biar Mbak itu semangat gitu pada saat bertanding itu Mbak. Siap, kalau makanan favorit sih semuanya saya makan. Oh berarti memakan segala ya Mbak. Lanjut Mbak, apalagi Mbak? Suka. Semuanya suka ya Mbak? Ya. Oke. Baik sedulur podcast 063 Sunan Gunung Jati, kita tetap masih bersama Mbak Ernita yang cantik dan berprestasi. Apa pesan Mbak nih Mbak untuk organisasi atau generasi muda, khususnya para perempuan nih, organisasi perempuan sangat banyak nih Mbak. Terus yang ingin masuk TNI juga banyak. Apa pesan Mbak untuk para adik-adik ini dalam prestasi di bidang olahraga? Siap, pesan saya buat adik-adik yang mau masuk ke dunia militer,
persiapkan diri kalian secara maksimal, baik fisik maupun mental. Latih kemampuan olahraga yang diminati secara intensif, terus latihan secara terstruktur dan terarah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Oke, Mbak, di Angkatan Darat ini kan saya juga pernah mendengarkan beberapa atlet orientering ini kan sudah banyak, selain Mbak juga mungkin ada adik-adik penerus Mbak juga ada. Harapan Mbak untuk para atlet nih di lingkungan TNI khususnya cabang orientering ini Mbak, apa Mbak harapannya Mbak? Harapannya semoga atlet-atlet wanita di lingkungan TNI selalu meningkatkan potensi serta mendapat kesempatan berkompetensi di level yang lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak Mbak. Sebelum kami tutup, ada lagi satu pertanyaan yang sangat saya ingin tanyakan dari awal, cuma kan kita harus step by step nih ya Mbak. Tapi ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Jangan marah ya Mbak. Kalau boleh memilih nih, tantangan atau medan seperti apa yang paling Mbak nantikan untuk kedepannya nih untuk orientering nih? Medan, mungkin medan basah, medan kering, atau medan yang seperti apa nih Mbak yang Mbak suka nantinya? Saya selalu menantikan event orientering dengan medan hutan atau perbukitan, Mbak Intan. Karena event di alam terbuka itu sangat membutuhkan ketelitian dan bernavigasi yang sangat ekstra teliti gitu ya. Jadi kalau misalnya kita event di komplek perumahan atau di alam terbuka gitu, kayaknya kurang menantang kalau buat saya. Tapi kalau misalnya kayak di hutan atau perbukitan itu lebih menantang buat saya. Jadi karena itu untuk mengukur kemampuan kita bernavigasi juga. Jadi tingkat kesulitannya di mana, nanti selesai kita misalnya sudah di garis finish, nanti kita akan evaluasi di bagian mana nih yang sulit sama di bagian mana yang gampang. Jadi kita bisa mengukur tingkat kesulitannya nanti dan evaluasi setelah kita mencapai garis finish. Baik Mbak Ernita, terima kasih ya. Berarti medan yang sangat Mbak Ernita nantikan itu medan di alam terbuka dan juga perbukitan ya Mbak. Mbak Ernita ini berarti anak senja juga ya? Siap, anak senja. Baik Mbak, di sini kan kita lihat piagam dan medali Mbak sangat banyak ya Mbak. Yang sini sudah terlihat nih Mbak sama saya, first place World Ranking Event, yang ini second place National Ranking Event, yang ini Mbak. Saya nggak tahu nih Mbak, dari ujung situ sampai ujung sini medalinya ini juara berapa aja, boleh Mbak jelaskan ya Mbak? Boleh, Mbak. Mohon izin, kalau ini juara 2 pada West Java Orientering Camp tahun 2021. Yang ini peringkat pertama di Young Orientering Race tahun 2022. Yang ini peringkat pertama pada Orientering Competition Decathlon tahun 2022. Peringkat pertama Fornas Women Elite tahun 2022 di Palembang. Ini peringkat pertama juga ya Mbak? Ya, siap. Oke. Yang ini peringkat pertama pada Arca Buana Sport Fest Pol 1 tahun 2022. Iya, baik Mbak. Yang ini peringkat pertama TOC tahun 2023. Yang ini peringkat ketiga pada Orientering Kodam 3 Siliwangi tahun 2023. Dan yang ini peringkat kedua pada Dieng Orientering Race tahun 2024. 2024, berarti ini sangat banyak ya Mbak medalinya ya. Juara 1, silakan duduk lagi ya Mbak. Juara 1 sama juara 2 semuanya, nggak ada juara 3, juara 4. Juara 3, 4 kayaknya untuk host saja ya, bagus. Terima kasih banyak ya Mbak. Baik sedulur podcast 063 Sunan Gunung Jati, dari tadi kita sudah banyak berbincang-bincang pada bidang olahraga orientering bersama narasumber kita sendiri, yaitu Mbak Ernita. Terima kasih banyak atas prestasi dan pengalaman Mbak yang sudah Mbak sharing untuk kita semua. Untuk itu, sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Prima bersama rakyat, TNI kuat.